Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Maret ya 2024 ya. Suara Tanaman Channel kembali hadir bersama kami di sini. Tentunya untuk Anda semuanya penggemar Suara Tanaman Channel, di pagi hari ini kita sedang memberikan asupan air ya untuk para tanaman-tanaman ada di sini. Seperti biasa ya, tanaman di sini kita siram-sirami biar segar, dan melihat pemandangan pagi hari ini seperti ini kan jadi sebuah kepuasan tersendiri, apalagi memberikan menyiram ya kan, mereka biar lebih segar lagi dan seterusnya. Nah, depan ini yang kemarin saya bilang melati Belanda yang sedang berbunga ya, lihat berbunga luar biasa ya. Oke, jadi saya ucapkan selamat datang di Suara Tanaman Channel. Bagi yang Anda yang belum subscribe dan sengaja melihat video ini, maka subscribe dulu silakan, karena memang setiap hari kita akan berikan semua video-video yang menarik untuk dibahas, dan tentunya pembahasan mengenai kehidupan keseharian. Oke, jadi memang pagi hari ini kita enaknya kan siram-siraman ya kan, siram menyirami tanah yang ada di sini ya, sehingga kita bisa sorry guys. Oke ya, jadi di pagi hari ini seperti biasa ya, kita siraman dulu, menyirami tanaman yang ada di sini. Ada daun keris ini ya, ini jambu nih teman-teman, ini belum bisa berbuah. Kemarin saya ada bunga-bunganya cuma rontok dan rontok, mungkin kurang pupuk ya, tapi yang jelas sih segar. Ini kita siramin dulu teman-teman biar pada segar sini. Oke, jadi di hari di hari Rabu ya teman-teman semuanya, di tanggal 27 Maret 2024. Jadi kembali hadir lagi dari Suara Tanaman Channel untuk Anda semuanya. Tentunya di pagi hari ini banyak sekali informasi yang kita bahas ya. Jadi sekali lagi, channel ini tidak hanya membahas masalah tanaman, namun juga tanaman itu berbicara terkait permasalahan yang ada pada manusia ya tentunya, karena ternyata memang banyak sekali ya itu masalah-masalah. Oke, kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini. Kita akan pilihkan untuk Anda semuanya, dan kita ajak ngobrol masalah kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dari pelajaran apa yang menjadi kesalahan kita sharing bareng, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijak ya, karena segala sesuatu masalah itu pasti ada ya teman-teman semuanya. Tidak ada yang manusia yang tidak mempunyai masalah, semuanya mempunyai masalah, tergantung dari tergantung dari kita menyikapinya ya, seperti itu. Baik teman-teman, di pagi hari ini seperti biasa ya, kita ngobrol dengan salah satu tanaman yang di sini, yakni ya tentunya di pagi hari ini saya ditemani dengan namanya siapa? Aglaonema lipstick. Betul sekali ya. Lipstick ini menarik ya teman-teman semuanya, karena memang punya karakteristik sendiri, dan tentunya ini menjadi sebuah kesenangan tersendiri ketika kita bisa merawat ya kan, kita bisa memelihara ya kan, daunnya yang cukup memukau ya, warnanya itu ini adanya warna merah-merah gini, ada hijau-hijaunya ya kan. Ini daun-daun mudanya, ini daun yang sudah hampir tuanya dan seterusnya ya. Kalau ini sudah hampir ini nih, tua banget jadi begini. Kalau muda-mudanya begini, wes ini muda-muda nih, lipstick gitu ya. Jadi memang ini luar biasa cantik.
bagi para penggemar aglonema pastinya ini sudah menjadi sudah menjadi primadonanya lah gitu kan, walaupun harganya murah. Tapi kalau hobi ya kita nggak bisa merujuk kepada harga, karena hobi itu sekali lagi kan buat kesenangan ya. Jadi kita memang ya tidak berpatokan sama harga, tapi berdasarkan dengan kehobian atau kesenangan kita. Baik, di bagian ini kita akan ngobrol mengenai pentingnya mengalah untuk menang ya gitu kan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya kan entah itu kita hidup bersinggungan dengan pasangan, hidup dengan teman kantor, tetangga dan seterusnya ya. Kalau kita selalu untuk memasakkan kehendak itu biasanya akan terjadi konflik ya. Makanya gini, jadi memang gini, kehidupan itu memang sangat rumit sekali ya. Sangat rumit itu artinya gini, semua orang punya karakter masing-masing, punya pemikiran masing-masing, sehingga pemikiran-pemikiran itulah yang membuat jadi opini atau pendapat-pendapat, sehingga ini akan terus berbeda ya. Sebenarnya kalau perbedaan itu justru harus ada gitu kan. Kalau tidak ada justru tidak hidup ya dari sebuah kondisi. Perbedaan-perbedaan itu akan kita temui di setiap masyarakat, di keluarga dan seterusnya. Kadang anak-anak kita pun kan hobinya beda-beda ya. Nah, artinya perbedaannya itu sudah kodrat lah ya, sudah alamiah seperti itu. Jadi memang yang paling penting itu bukan masalah perbedaan, namun bagaimana cara menerima ya dengan perbedaan itu ya. Karena memang perbedaan itu kan sekali lagi fitrahnya manusia, di setiap manusia pasti ada perbedaan. Hobi aja berbeda kan, anak kita misalnya satunya hobinya makannya yang manis-manis, satu lagi yang asin-asin. Nah itu juga sudah berubah, sudah berbeda. Apalagi nanti kita ketemu di lingkungan kantor, di lingkungan masyarakat, lingkungan manapun kita berada, itu pasti ada perbedaan. Yang paling penting adalah menyikapi dari perbedaan itu secara bijak gitu. Karena kita tidak bisa tuh untuk memaksakan harus begini ya nggak bisa tuh, karena dia juga punya pendapat, punya pemikiran dan seterusnya gitu ya. Paling jalan tengahnya adalah bagaimana caranya kita menyesuaikan atau memberikan jalan titik tengah kepada masalah-masalah yang terjadi. Misal kita misalkan ingin menuju ke satu tempat ya kan misalnya ke Bandung ya kan. Bisa saja dari Jakarta ada 2 jalur misalkan. Saya pendapatnya jalur selatan aja deh gitu kan. Atau yang satu lagi mengatakan saya jalur biasa aja gitu kan. Jadi memang ini kan sudah ada 2 pendapat, tetapi kan tujuannya sama. Nah ini yang kadang-kadang kita terjebak di masalah-masalah yang selalu inginnya kita yang turutin gitu loh. Selalu kita yang harus ini pendapat saya paling benar gitu kan. Padahal kalau untuk tujuannya sama, saya kira no isu ya. Justru kita itu kalau terlalu monoton juga nggak bagus, karena nggak ada variasi gitu. Jadi memang pendapat seperti itu kan yang penting tujuannya sama. Kalau saya berpikir bahwa kalau memang tujuannya sama, kemudian dengan jalan yang berbeda, saya kira nggak ada isu ya. Itu tadi ibarat kita mau ke Bandung, ada yang jalur selatan, ada yang jalur utara atau jalur normal lah seperti kan. Itu kan sebenarnya nggak ada masalah, nanti ketemunya di Bandung juga gitu ya. Jadi kalau berpikiran orang itu harus mengikuti jalan pikiran kita, sulit gitu kan. Sulit, kenapa? Jadi ya mereka juga punya pendapat dan pikiran gitu loh. Jadi memang kadang kita harus mengalah untuk bukan mengalah untuk menangkan dia, tapi memenangkan ego kita. Karena kan di dalam diri kita ada ego sentrik kita berperan di situ kan. Apabila kita tidak turutin biasanya kan marah. Nah, mengalah itu berarti kita udah menurunkan tensi ego kita, akhirnya kita jadi mengalah tapi menang untuk menurunkan tensi. Karena kan hawa nafsu atau mungkin amarah itu kan kalau kita tidak redam ya, itu akan menjadi. Nah itulah makanya mengalah untuk menang itu untuk meredam amarahnya itu gitu.
Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, perbedaan-perbedaan itu harusnya disikapi dengan ya legowo aja. Kita belajar untuk legowo ya. Jadi sekali lagi pelajarannya adalah gimana caranya agar supaya kita bisa menerima perbedaan itu gitu ya. Karena kalau cuma ngomong aja sih gampang banget, tapi ketika dalam pelaksanaannya ini luar biasa. Saya bilang luar biasa. Kenapa? Karena berat gitu loh, berat gitu ya. Jadi misalkan kita mau ya tadi itu ya, caranya saya punya cara A, misalkan pasangan kita punya cara B untuk menentukan itu. Sebenarnya sih cara A dan B itu baik dua-duanya gitu kan. Cuma perbedaannya hanya di mungkin A itu mungkin lebih lama, B itu lebih singkat ya kan. Kalau di jalur tadi tuh ya, misalkan kalau lewat ke Bandung lewat selatan dari Jakarta gitu kan, mungkin lebih muter ya kan, misalkan ya, tapi nggak macet gitu kan. Kalau ke Bandung lewat Cipularang biasa, ini misalkan ya, deket sih tapi macet gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu ya tinggal pilihan aja gitu kan, tinggal menerima aja kan gitu kan. Tinggal ya udah, konsekuensinya kalau ke selatan begini ya, kalau ke jalur biasa begini ya gitu. Ya udah. Toh nanti kan ujung-ujungnya kita juga sama, ketemunya di Bandung juga atau tujuannya juga sama gitu kan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk berpikiran sampai memaksakan pendapat orang lain untuk memenangkan pendapat kita, saya kira itu tidak sangat bijak ya gitu kan. Walaupun kita menang pasti akan terluka gitu kan, hati yang kita paksakan gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi benar gitu kan, nggak jadi benar. Kenapa ya? Karena memang sudah memaksakan kehendak gitu. Makanya ya sudah, kita bebaskan untuk berpendapat, bebaskan untuk mencari jalan pikiran sendiri. Yang penting masih dengan sesuai rule koridor Al-Quran dan Sunnah seperti itu ya. Jadi masih banyak cara-cara yang mungkin lebih nyaman. Karena kan kalau saya lihat orang itu nyari alternatif sih karena kenyamanan gitu. Dia mungkin walaupun jalurnya lebih lama, tapi kalau nggak macet ya mungkin nyaman di situ gitu. Tapi kalau ada orang yang misalkan saya berpendapat bahwa kalau saya pakai jalur via jalur biasa, nggak ini nih deket nih kan, tapi agak macet gitu. Ya udah, sebenarnya sih hal-hal seperti itu nggak ada yang harus diributkan ya. Tapi jangan salah loh, banyak orang-orang yang hal sepele jadi besar. Nah ini yang jadi masalah. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk tidak membesar-besarkan masalah yang sepele, yang sebenarnya masih banyak energi kita untuk memikirkan atau mencari solusi bagi masalah-masalah yang jauh lipatnya lebih besar lagi seperti itu. Kalau hal-hal yang remeh-temeh ya saya kira ya sudahlah, itu di-ignore aja lah ya. Jadi diabaikan aja, karena memang kalau selalu menumpuk maka akan jadi penyakit di pikiran kita ya. Karena penyakit itu, salah satu penyumbang sakit itu dari pikiran juga gitu kan. Makanya hati-hati dalam memanage pikiran kita ya kan, mindset kita ya kan, kedongkolan kita juga dan seterusnya. Jadi makanya sekali lagi pada kita semuanya, khususnya bagi saya, mengingatkan bahwa ya sudahlah, kita coba untuk legowo dengan apa yang terjadi sekarang, legowo dengan pasangan kita, legowo dengan kondisi lingkungan kita, kondisi kerja kita dan seterusnya ya. Oke, jadi memang di pagi hari ini ngobrol sama si cantik Agulonema lipstick ini, berbicara mengenai mengalah untuk menang lah gitu. Jadi inilah hikmah yang kita bisa ambil di pagi hari ini ya. Pagi hari ini yang agak mendung ya, di jam 6:30-an. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengawali aktivitas pagi hari ini dengan semangat, dengan hati yang riang, hati yang bahagia gitu. Karena sampai kantor jangan sampai cemberut gara-gara masalah dari rumah ya kan, dan mengakibatkan produktivitas di kantor kita menurun karena gara-gara masalah rumah. Jadi sudah, kita fokuskan ya, jadi waktunya bekerja, jangan sampai mencampur adukan masalah-masalah pribadi. Begitupun sebaliknya, ketika kita sudah pulang juga jangan mencampur adukan masalah kantor ke rumah. Itu akan jadi sebuah permasalahan baru ya. Jadi sekali lagi, tempatkan diri kita pada porsinya masing-masing. Jangan segala sesuatu itu kita
apa namanya, kita simpan ya, atau kita dongkol gitu kan, ya sudah kita lupakan, kita damai dengan keadaan ya, seperti itu. Agar supaya hidup kita lebih tenang ya, lebih bahagia lagi gitu kan ya. Jangan sampai ke kantor mukanya cemberut ya kan, itu kan bisa memberikan energi negatif gitu bagi lingkungan kantor. Begitu sebaliknya, pulang dari kantor kita cemberut gitu. Seharusnya kita senyum aja, bahagia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena ya ranahnya udah beda gitulah. Jadi itu namanya profesional seperti itu. Baik, ya, itu saja mungkin ya teman-teman semuanya di pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita besok berjumpa lagi dengan tanaman yang berbeda dan tema yang berbeda pula. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, iman dan Islam, jasmani dan rohani, agar supaya kita tetap terus menjalankan ibadah dengan optimal. Jangan lupa ya, terus beribadah di bulan Ramadan ini, karena bulan ini bulan bonus ya. Jangan sampai ketinggalan. Kita terus tingkatkan kita amalia kita bulan Ramadan, terutama amalan-amalan yang sifatnya ukhrawi seperti itu. Terima kasih buat semua dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.